saudaraku dikasih Tuhan, kita berjumpa di dalam program Masih Ada Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Dr. Yudhisya Turi, MPIK. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Iman Mengalahkan Rasa Takut. Saudara, saya akan membacakan Lukas pasal yang ke-21 ayat 26. Firman Tuhan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, raksasa yang gentayangan di muka bumi dan membuat manusia gagal adalah rasa takut. Rasa takut menyiksa dan membunuh manusia. Walaupun rasa takut gentayangan di muka bumi, tetapi percayalah, di dalam Yesus kita mempunyai keberanian untuk mengalahkan rasa takut itu. Saudara, saya mencatat hasil survei full pendapat umum mereka tentang rasa takut adalah sebagai berikut. 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Mereka terlalu takut kepada hal-hal yang mungkin itu tidak akan terjadi, dan takut itu terlalu berlebihan. 30% manusia takut akan pengalaman masa lalunya. Kebanyakan manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa hidupnya. 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Oleh sebab itu jangan biarkan perkara-perkara remeh itu membuang waktu dan kesempatan kita. 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya, dan hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Nah, saudara, inilah hasil survei tentang rasa takut manusia. Oleh sebab itu saudaraku, setiap kita bisa menghapus ketakutan kita saat ada Yesus di dalam diri kita. Orang akan berani kalau ada Yesus di dalam hidup mereka. Seperti firman Tuhan Markus pasal yang keempat ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa manusia mengalami ketakutan? Yang pertama, karena mereka kurang percaya. Yang kedua, tercatat di dalam Markus 4 ayat 38, dikatakan membiarkan Yesus tertidur di sana. Yang ketiga, merasa mampu melakukan sendiri. Oleh sebab itu saudara, percaya diri adalah suatu hal yang bagus, tetapi jangan biarkan itu over dan merasa mampu mengatasi semua masalah dengan sendiri. Tetapi belajarlah dari teladan Rasul Paulus yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, sehingga ia memiliki rasa percaya diri. Kesombongan adalah dosa pertama yang pernah ada, karena kesombongan Lucifer jatuh dalam dosa. Jadi jangan banggakan diri kita, tetapi banggalah karena ada Yesus di dalam diri kita. Matius pasal yang ke-8 ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, takut dan iman adalah dua hal yang bertolak belakang. Kalau orang penuh iman, ia tidak punya rasa takut. Tetapi kalau orang sedikit iman, ia penuh dengan rasa takut. Takut adalah sesuatu yang negatif, tetapi iman adalah sesuatu yang positif. Dalam ayat 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan ketakutan menguasai setiap kita. Manusia pertama diciptakan Allah penuh dengan kuasa, bersaut kemuliaan, dan tidak ada rasa takut. Tetapi kita melihat karena dosa manusia mengalami ketakutan. Ada dua macam ketakutan saudara. Yang pertama, takut kepada masalah, sama dengan salah, dan kita akan mengalami kekalahan. Yang kedua, takut kepada Allah, sama dengan benar, dan kita mengalami kemenangan. Dalam Markus 4 ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saat melihat apa yang dilakukan Yesus, murid-muridnya menjadi takut dan ingin tahu lebih lagi siapa Yesus itu. Apakah kita mau menjadi orang yang karena rasa takut kita menjadi percaya Yesus, atau kita percaya Yesus sehingga tidak ada ketakutan dalam hidup kita?
56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, milikilah pengenalan yang baik kepada Yesus. Taruhlah firman Tuhan di dalam hati kita. Jika kita ingin mengalahkan rasa takut, alihkanlah pandangan kita. Jangan terus melihat masalahmu, tetapi lihatlah Allah. Allah kita jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Oleh sebab itu, saya mencatat di sini ada 3 hal untuk setiap kita agar bisa menang dari rasa ketakutan kita. Yang pertama, pandang kepada Allah sepenuh iman dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Dalam Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Apapun masalah kita, biarlah mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Biarlah nyanyian, pujian, dan penyembahan terus kita naikkan pada Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini, karena semua itu baik adanya. Yang kedua, saudara, membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Biarlah iman kita membaca dan takut kita mencair. Oleh sebab itu, cintailah Alkitab dan bacalah firman Tuhan setiap hari. Alkitab adalah buku satu-satunya ajaran dari Allah kepada manusia. Lewat Alkitab kita akan belajar ilmu roh, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tidak cukup ilmu tubuh dan jiwa saja yang kita kuasai. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga, berdoa dan berserah kepada Roh Kudus. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa bukan tempat kita untuk meminta-minta kepada Tuhan. Ada lebih 5 jenis doa. Doa minta ampun, doa minta sesuatu, doa syafaat. Berdoalah untuk sekitar kita, dan jangan fokuskan doa hanya untuk diri kita sendiri. Doa ucapan syukur, doa pemujaan untuk Tuhan. Doa yang kita lakukan di mana kita berdiam diri dan terus memuja Tuhan tanpa meminta apapun untuk Tuhan. Doa ini diibaratkan seperti kita mengelus wajah Tuhan. Doa penuh pengagungan dan pemujaan kepada Tuhan. Doa minta ampun dan doa minta sesuatu adalah doa yang mendatangkan berkat buat setiap kita. Tetapi doa ucapan syukur dan doa pemujaan untuk Tuhan akan mendatangkan mujizat buat setiap kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.